Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Chandra. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya jurusan Ekonomi Manajemen. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang ilmu ekonomi manajerial. Terima kasih atas kesempatan kali ini kepada Pak Sunarto, jadi saya bisa berbagi kepada teman-teman sekalian. Oke, jadi langsung aja kita bahas apa sih ekonomi manajerial itu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ekonomi manajerial itu adalah salah satu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan yang secara garis besar ekonomi manajerial itu akan membahas bagaimana suatu organisasi ataupun perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, setelah kita tahu pengertian ekonomi manajerial, jadi saya rasa itu kurang lengkap ya jika kita tidak membahas ruang lingkupnya. Nah, jadi yang kita tahu ruang lingkup ekonomi manajerial itu ada 4. Yang pertama adalah teori ekonomi. Apa sih teori ekonomi itu? Jadi peran teori ekonomi di lingkungan hidup ekonomi manajerial ini terbilang vital. Kenapa vital? Karena teori ekonomi tersebut itu akan menjadi salah satu landasan yang diambilnya sebuah keputusan. Jadi ilmu ekonomi sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi makro dan mikro. Nah, yang kedua itu ada teknik pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya ketersediaan sumber daya, seperti material, money, dan metode. Nah, yang ketiga itu ilmu keputusan. Mungkin kita cukup asing dengan ilmu ekonometrika. Ekonometrika itu merupakan ilmu hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lainnya, yaitu matematika dan statistika. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, ilmu-ilmu tersebut tuh udah sering digunakan sebagai landasan sekaligus pendukung. Nah, yang keempat itu ada ilmu administrasi bisnis. Jadi ilmu administrasi bisnis itu juga tidak kalah pentingnya dalam proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang diberikan dengan lingkup ekonomi. Peran ilmu ekonomi administrasi bisnis ini juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan sumber daya, dan material maupun akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Nah, selain membantu proses pengambilan keputusan, ekonomi manajerial juga memiliki fungsi-fungsi lainnya. Jadi, fungsi ekonomi manajerial itu yang saya ketahui ada 4. Yang pertama itu membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Menyambung pembahasan sebelumnya, kalau hasil evaluasi membutuhkan kebijakan atau keputusan baru, tentunya perubahan tersebut tidak mungkin datang tanpa adanya alasan yang kuat atau mungkin masalah baru gitu ya. Jadi fungsi lain dari ekonomi manajerial itu nggak lain untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Jadi kayak contohnya itu kondisi ekonomi pasar yang bersifat dinamis. Tentunya menurut perusahaan melakukan penyesuaian dan kebijakan jika masalah tersebut bersifat manajerial. Mungkin saja penyebabnya berkaitan persoalan sumber daya, entah itu material, money, atau mungkin metode. Dengan mengetahui letak munculnya masalah, tentu permasalahan tersebut segera dapat diatasi. Oke, yang kedua itu sebagai alat untuk melakukan evaluasi. Dalam bisnis, evaluasi itu nggak cuma menjadi instrumen dalam menentukan keberhasilan bisnis, tapi juga sebagai proses recheck kebijakan. Apakah kebijakan lama bisa diberlakukan dan sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, atau mungkin perusahaan membutuhkan kebijakan yang baru. Fungsi ini umumnya kerap diberlakukan pada level tingkat manajerial. Yang ketiga itu ada menganalisis lingkungan industri. Jadi ekonomi manajerial itu juga berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini mengacu pada beberapa bagian seperti kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing atau kompetitor hasil analisis tersebut. Tentu dapat diolah kembali menjadi informasi pendukung dalam menunjang rencana dan keputusan.
perusahaan ke depan demi meningkatkan profit perusahaan tentunya. Nah, dan juga sebagai alat ukur untuk melakukan evaluasi. Jadi, pada intinya tuh apa sih tujuan dari ekonomi manajerial itu? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, tujuan ekonomi manajerial itu pada dasarnya itu membantu proses pengambilan keputusan demi tercapainya suatu tujuan. Jika mengacu pada organisasi, profit atau perusahaan, tentu tujuan dari terbentuknya organisasi ini nggak lain adalah mendulang keuntungan atau laba. Nah, maka secara garis besar itu tujuan ekonomi manajerial tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Jadi mungkin sekiranya demikian ilmu ekonomi manajerial yang saya ketahui secara singkat dan padat. Apabila ada kesalahan kata atau menyinggung, saya ucapkan banyak minta maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.